Pada video kali ini teman saya akan review yaitu komponen speaker 6 in ya. Komponen speaker 6 in ini adalah produk dari Sinar Baja ya, itu adalah Legacy. Ini dua coil ya teman-teman ya, dua coil atau dua ganda dua coil ya, sama aja teman-teman ya. Nah ini adalah 6 in teman-teman, tipenya 6LG 696 strip 2 ya. Dua ini maksudnya mungkin dua coil ya, maksudnya saya nggak tahu ya. Nah ini maksimum power, lagi-lagi maksimum power teman-teman ya, bukan real pada komponen speaker itu sendiri, yaitu maksimum power 100 watt. Impedance bisa main di 2 atau 4 atau 8 ohm ya, masing-masing ohm ini nanti kalau teman-teman bisa, kalau misalkan setting paralel mau seri, akan menghasilkan watt yang juga berbeda juga ya teman-teman ya, tergantung dari power teman-teman yang teman-teman pakai ya, mainnya di mana. Kalau teman-teman pakainya power main di 4 ohm ya teman-teman, settingnya di speaker yang 4 ohm itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah kardusnya seperti ini teman-teman, ini produk dari Sinar Baja, yaitu adalah komponen speaker lokal teman-teman ya, komponen speaker lokal dari Sinar Baja elektrik teman-teman ya. Ini diproduksi kalau nggak salah di Provinsi Jawa Timur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya langsung buka aja ya, jadi seperti apa ya. Nah ini kita lihat, ini adalah buku manual book ya teman-teman ya. Jadi ini bukunya ya, buku ya petunjuk instalasinya jika teman-teman bingung cara menginstalasikan komponen speaker ya. Jadi cara menyambung perkabelannya main di 2 ohm 4 ohm 8 ohm, teman-teman bisa lihat di buku pantuan petunjuknya instalasi komponen speaker seperti ini. Ini kalau main 4 ohm seperti ini, kalau main 2 ohm seperti ini, kalau main 2 ohm seperti ini, maupun di seri maupun paralel, teman-teman bisa lihat aja sendiri ya seperti ini. Nah di sana di buku ini sudah ditunjukkan ya. Nah ini adalah spesifikasi ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk nominal power holding itu 50 watt, program power 100 watt ya teman-teman ya. Jadi seperti ini adalah buku manualnya, biasanya saya juga jarang baca ya teman-teman ya. Nah ini adalah untuk desain speaker ya. Jadi di sini sudah apa ya, sudah ada ya, untuk diameternya sudah ada ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah untuk inilah ya, seperti ini teman-teman, ini adalah bulat ya. Ini kalau teman-teman mungkin lubangin kertas ini dibolong, jadi ini kemungkinan besar sama dengan komponen speakernya ya, sama ringnya atau apa ya, bracket ya namanya, untuk ram apa sih, untuk kerangka komponen speaker kemungkinan besar sama ini. Jadi ini adalah lebarnya 146 mm teman-teman ya. Terus di sini adalah respon ya, respon frekuensi. Jadi seperti ini ya, respon frekuensinya. Jadi kalau untuk ukuran boxnya di sini memang tidak ada ya, tidak ada. Jadi memang tidak ada ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada teman-teman, showroom penjualannya, yaitu Jalan Margomulyo nomor 5 ya, Tandes, Surabaya. Ini kalau Surabaya Jalan Margomulyo memang saya sudah pernah ke sana ya. Dia itu adalah showroom dari Sinar Baja. Dia menjual produk-produk pasti dari ACR juga ada, Legacy juga ada, Prodigy itu produk Sinar Baja juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja buka untuk isi kardusnya seperti apa ya teman-teman. Jadi kita buka aja. Di sini hanya terdapat plastik ya, sama apa itu namanya ini, kita bisa lihat ya, di sini terdapat plastiknya seperti ini. Ini ya, kita lepas saja plastiknya. Nah oke ya, kita saya lepas dulu ya, ini semuanya sudah saya lepas. Nah oke ya, ini adalah komponen dari komponen speaker. Kalau yang seperti itu namanya itu adalah komponen teman-teman ya, komponen speaker. Jadi kalau speaker itu sudah dalam bentuk jadi, udah dalam satu box, itu tinggal kasih power, baik speaker aktif maupun pasif itu sudah tiap tancap gitu aja. Kalau speaker pasif ya tinggal pakai pasang power, kalau speaker aktif ya tinggal colok ke listrik udah langsung bunyi ya. Tapi kalau yang seperti ini namanya adalah komponen speaker ya teman. Ini adalah komponen speaker Legacy teman. Kita akan kulas satu persatu ya. Jadi ini menggunakan magnet, saya belum tahu, saya coba magnetnya tebalnya berapa ya. Kita ukur dulu ketebalan magnetnya berapa kira-kira. Nah ketebalan magnetnya ini kurang lebih sekitar 1,5 cm ya, 1,5 cm teman-teman ketebalan magnetnya, 1,5 cm. Terus untuk diameter magnet kurang lebih sekitar
sekitar 9 cm teman-teman, 9 cm setengah kurang lebih ya, 10 cm teman-teman. Diameter magnet 10 cm ya, diameter magnetnya ini sendiri 10 cm ya. Jadi ini adalah salah satu ketebalannya tadi 1,5 ya. Untuk diameter speakernya itu kurang lebih sekitar 17 ya, hampir sama seperti yang di buku tadi. Ini adalah komponen speakernya seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita lihat untuk bagian suronnya ini, yaitu suron yang model apa itu, kayak semacam apa ya, kayak busa gitu ya, hampir menyerupai sedikit-sedikit busa gitu ya. Jadi ini adalah suronnya, sedangkan gasketnya itu dia spon ya, karet gitu ya, karet tapi bukan karet-karet banget, kayak spon gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau biasanya speaker itu seringannya dibalik ini ya, magnetnya di luar, lubangnya di dalam, seperti itu biasanya. Nah, ini kalau dari tutup spoolnya ini dia kayak plastik ya, kayak atom gitu ya, kayak atom. Sedangkan untuk bagian apa itu, daun speaker atau cone paper ini dia, saya nggak tahu ini bahannya dari kertas atau dari karbon, saya belum tahu pasti ya. Yang ini pasti dia disemprot cat ya, semacam semprot cat, kan malah kelihatan kayak mengkilat ya. Saya nggak tahu apakah ini untuk cone papernya atau daun speakernya itu dia sudah tahan air atau enggak, saya belum tahu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya model dari komponen speaker Legacy ya, 2 coil. Jadi untuk harganya masih di bawah 200 ribuan. Nanti saya cantumkan harga pembelian saya. Ini saya beli, kalau teman-teman di online tuh harganya mungkin dapat 100 berapa, 150 145 ya, tapi belum termasuk ongkir ya teman-teman. Nah, ini adalah 2 coil teman-teman. 2 coil tuh ada yang coilnya itu semacam satu di atas, satunya lagi di belakang, tapi ada yang ditumpuk. Nah, kalau saya ini belum tahu apakah ini koilnya tuh ditumpuk atau enggak, saya belum tahu ya, karena saya belum pernah membuka dalamannya. Jadi kalau yang spesialis spool, jasa spool pasti udah paham ya koilnya itu entah itu ditumpuk atau di apa ya, di bawahnya atau di atas itu. Biasanya ada di atas, ada di bawah, ada yang ditumpuk ya. Ini double coil teman-teman. Untuk satu coil ini juga bisa kalau teman-teman menggunakan power single ya, main satu coil juga bisa, atau main 2 ohm atau 4 ohm. Jadi tinggal di seri paralel itu akan menghasilkan impedance yang berbeda teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya. Ini tidak saya tes, hanya saya review aja biar menunjukkan teman-teman wujud dari komponen speaker yang memiliki 2 coil seperti apa ya. Seperti ini teman-teman. Kalau untuk 2 coil, kalau ini bisa diangkat satu power kalau teman-teman powernya stereo, meskipun komponen speakernya satu, itu juga stereo karena coilnya itu sebenarnya sendiri-sendiri, dia tidak tergabung jadi satu coil, tapi dia biasanya ditumbuk, tapi itu dia memiliki lilitan yang punya jalan sendiri-sendiri, yaitu misalkan yang satunya lagi jalan L, yang satunya lagi jalan R ya, paham ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa nanti konslet apa enggak mungkin konslet teman-teman, kecuali kalau memang terkelupas ya, mungkin beda lagi. Itu karena mempunyai jalan sendiri-sendiri ya. Ini adalah speaker, komponen speaker Legacy. Ada yang lebih kelas lagi ya, Legacy kelas di atasnya ini ya, mungkin harganya sekitar mungkin 200 lebih ya. Kayaknya di atas ini masih ada 6 coil. Itu juga produk dari Sinar Baja pula teman-teman ya. Nah, oke, ini apa ya, saya tunjukkan ya. Ini adalah sebenarnya untuk, ini adalah karet teman-teman, tapi ini dilapisi juga lem ya. Nanti kalau dibuka, ini fungsinya itu agar supaya untuk sekat ya, sekat-sekat di samping itu loh. Nah, biar tidak ada kebocoran pada saat speaker ini berbunyi. Jadi pada saat ditaruh di box, biasanya ada kalanya box itu kan apa ya, untuk diameter biasanya kadang dia terlalu lebar, nggak pas. Jadi dikasih karet ini supaya agar tidak terjadi kebocoran pada komponen speaker ya, biar tidak ada kebocoran di speaker. Jadi naruhnya itu di sini teman, bukan di sini ya, bukan tapi di sebelah sini. Nah, sebelah sini, di sebelah di sini ya. Jadi makanya ini kan kelihatan presisi ya, dia memang presisi pas. Jadi ditaruh di sini, misalkan pada saat dimasukkan ke box plug gitu, dia itu lebih pakem, lebih kuat dan tidak bocor. Karena kebocoran yang akan timbul dari samping ini akan merusak bass itu sendiri ya. Bassnya itu kok gini ya, kurang. Padahal jangan sampai komponen speaker atau box itu ada bocor
hanya sekecil ya, hanya kecil aja itu diusahakan jangan sampai ya, itu akan berpengaruh terhadap suara bass itu sendiri ya teman-teman. Kalau mungkin middle mungkin nggak ada masalah ya kalau mid hit, tapi kalau untuk bass, untuk sub itu nggak boleh ada kebocoran sedikit pun, itu benar-benar harus rapet dari box ke kanan ke kiri, dan pastikan tuh untuk bahan boxnya itu benar-benar kualitas bagus. Jangan sampai box itu kayak semacam apa ya, digeber pakai speaker itu kayak membat loh ya, jangan sampai itu getar. Nah itu bassnya itu nanti apa ya, nggak bassnya itu ya hasilnya itu kurang bagus deh teman. Jadi bener-bener nggak boleh getar itu. Jadi memang kalau untuk sub sendiri itu memang rumit gitu ya, untuk desain box itu malah agak sulit ya teman-teman, agak susah karena untuk menghasilkan bass yang benar-benar dicari itu harus memang tepat ya, cocok dengan komponen speaker ya. Kalau untuk kelas 6 ini cocok itu kalau di multiplex mungkin terlalu keras ya. Sebenarnya lebih bagus itu kalau MDF, kalau dipakai di ruangannya, nggak mungkin 6 in digunakan untuk lampangan kan, nggak mungkin ya untuk 6 in seperti ini ya. Jadi cocok kalau untuk MDF itu empuk ya, suaranya empuk jadi enak ya. Kalau misalkan ya masih getar-getar ya itu maklum lah ya kalau untuk speaker 6 in ya teman-teman ya. Nah untuk speaker 6 in ini Legacy saya sudah pernah nyoba ya, untuk hasil suara bassnya juga cukup kenceng teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya subwoofer beli yang dari pabrik mau diganti, mungkin kalau untuk ukuran 6 in Legacy ini memang agak sedikit memerlukan watt power yang agak cukup. Biasanya kalau power aktif itu subwoofer itu kan speaker powernya biasanya kadang TDA ya, biasanya kebanyakan rata-rata ada juga yang TDA, ada juga di atas TDA juga ada yang menggunakan transistor MOSFET juga ada ya. Tapi kalau TDA untuk mengangkat komponen speaker subwoofer Legacy ini masih terlalu kurang ya, kurang mantep ya teman-teman ya. Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya tunjukkan aja modelnya seperti ini ya, ini tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, cukup ya. Jadi nah ini adalah komponen speaker dari Legacy 2 coil, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Saya kalau 4 coil 5 coil saya belum pernah ada sih, baru maksimal cuma 2 coil ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini adalah komponen speaker Legacy ya, seperti ini yang 2 coil seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu aja mengenai review saya, mengenai review komponen speaker Legacy 2 coil 6 in. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.